Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas kenapa di dalam masa pandemi COVID-19 ini justru kita harus memperhatikan kesehatan rongga mulut kita. Saya adalah dokter gigi general practitioner dan saya sangat senang dengan preventif. Kalau ada pasien datang dengan gigi berlubang, saya tidak akan membiarkan dia pulang tanpa menjelaskan betapa pentingnya preventif itu. Jadi saya paling tidak suka melihat orang giginya berlubang, karena menurut saya lubang itu seharusnya bisa dicegah. Karenanya kemudian saya ingin membuat video ini untuk konsumsi setiap orang, agar setiap orang bisa menjaga dirinya masing-masing menjadi lebih sehat. Karenanya semua bahasa yang dipakai di dalam video ini adalah bahasa yang sederhana, yang harapannya bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Selamat menikmati. Nah, tahukah kita bahwa ternyata tubuh kita itu tidak hanya terdiri dari bagian-bagian tubuh yang kelihatan oleh mata, namun juga ternyata tubuh kita ini dipenuhi oleh mikrobiota atau makhluk-makhluk kecil yang sangat kecil yang tidak kelihatan oleh mata. Namun mereka tinggal di dalam rumah kita dan kemudian membentuk kita menjadi manusia yang utuh. Dan semua fungsi-fungsi keseharian kita ternyata dijalankan oleh mikrobiota ini. Karena mereka berumah di dalam tubuh kita, maka kita menyebutnya adalah microbiome, yaitu mikroba yang bertempat tinggal di dalam tubuh kita. Mikroba yang tinggal di dalam tubuh kita itu ternyata jumlah selnya adalah 70% dibandingkan sel manusia. Sel manusia hanya 30%-nya. Belum lagi kalau kita bicara gen. Gen itu adalah bagian yang paling kecil dari sebuah sel. Gen manusia di dalam tubuh itu cuma 23.000, jadi cuma ada 23.000 gen. Sedangkan gen mikroba itu lebih dari 2 juta. Jadi mikroba itu sangat diverse, sangat bermacam-macam, dan dia betul-betul menempati seluruh tubuh kita. Jadi sebenarnya kita hidup bersama mikroba. Nah, yang membuat saya tertarik untuk menceritakan ini kepada semua orang adalah pernyataan bahwa hingga 90% dari semua penyakit itu sebenarnya bisa di-trace back atau bisa dicari bahwa penyebabnya adalah ketidaksetimbangan mikrobiota di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya mikrobiota ini tinggal di tempat yang berbeda-beda dan mereka punya kawanan yang berbeda-beda juga, masing-masing melakukan tugasnya sendiri-sendiri demi menunjang fungsi-fungsi manusia. Jadi ada yang bertempat tinggal di hidung, ada yang di mulut, ada yang di paru-paru, ada yang di perut, ada yang di usus, ada yang di sexual organs, ada yang di kulit, gitu ya. Dan kalau kita fokus kepada mulut, karena satu-satunya fungsi ini ada di mulut, maka saya melihat yang menarik di sini adalah fungsi mikrobiota yang tinggal di dalam mulut adalah menghalau patogen dari luar, misalnya virus, agar tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau dulu kita begitu dengar mikroba atau bakteri, rasanya sudah adalah hal yang jelek dan harus dihilangkan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sebenarnya bakteri yang tinggal di dalam tubuh kita itu terdiri adalah bakteri yang komensal. Bakteri komensal itu artinya bakteri yang menunjang kehidupan manusia. Nah, tapi memang ada sekitar 10% bakteri yang sifatnya oportunis dan bisa menjadi patogen jika dia mendapat kesempatan. Ya. Dan kemudian bakteri patogen ini juga bisa mengubah bakteri yang tadinya komensal
ada beberapa yang kemudian bisa berubah sifatnya. Jadi seperti dulunya berteman baik, sekarang dia jadi jahat, kira-kira begitu ya. Nah, mikrobiota ini terutama di dalam masa COVID-19 dianggap adalah tameng mikroskopik yang bisa digunakan untuk melawan virus COVID-19. Jadi mikroorganisme yang sifatnya non-patogen itu bisa memerangi mikroorganisme yang merusak seperti contohnya COVID-19. Jadi sekarang pemahaman kita harus berubah bahwa tidak semua mikroorganisme itu adalah musuh yang harus dihilangkan. Tapi kita harus paham bahwa sebagian besar tubuh kita justru dihuni oleh mikroorganisme yang sangat menguntungkan tubuh kita jika kita menjaganya sehat. Nah, bagaimana dengan mikroba di dalam rongga mulut? Mikroba di dalam rongga mulut merupakan rumah terbesar nomor 2 dan di situ tinggal berbagai jenis yang sangat banyak. Ada 700 spesies yang tinggal di dalam rongga mulut dan masing-masing melakukan tugasnya dengan baik. Jadi rumah di dalam rongga mulut ini persis seperti pengelolaan sebuah kota. Ada yang tugasnya membuang sampah, ada yang tugasnya transportasi, ada yang tugasnya membangun, ada yang tugasnya membuat sesuatu gitu ya. Jadi kalau semuanya dalam kondisi yang sehat, maka masing-masing mikrobiota ini, setiap spesies tersebut punya kontribusi terhadap suatu tugas tertentu. Jadi terkait mikrobiota, semakin diverse atau semakin dia bermacam-macam jenisnya, semakin bermacam-macam spesiesnya, tubuh akan semakin sehat karena kemudian semua fungsi bisa terlaksana dengan baik. Jadi jangan lupa mikrobiota, termasuk juga mikrobiota yang di mulut, punya tugas yang sangat penting, yaitu dalam menjaga imunitas dari tubuh saat akan melawan infeksi dan juga punya tugas menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mulut adalah jalan masuk ke dalam badan. Jadi tentu kita harus berhati-hati apa saja yang masuk ke dalam mulut. Setiap kali kita menelan, kita itu sedang memberi makan pencernaan kita. Dan kita memberi makan pencernaan kita dengan bakteri, fungi, dan virus yang jumlahnya 140 miliar setiap hari. Jadi mulai sekarang pikir baik-baik, kita sedang memberi makan badan kita dengan hal yang baik atau dengan hal yang buruk. Ada satu fungsi di dalam rongga mulut yang tidak bisa digantikan di tempat lain, yaitu tentang pembuatan nitrat, nitrit, dan nitric oxide. Saya akan jelaskan. Kalau kita makan nitrat itu berupa makanan. Ketika kita makan, kemudian masuk ke dalam pencernaan. Di pencernaan kemudian diolah, 25% kembali ke kelenjar ludah, dikembalikan ke mulut, sedangkan 75%-nya disekresi atau dibuang. Nah, yang kembali ke mulut oleh bakteri yang ada di mulut itu dirubah menjadi nitrit. Jadi di sini terjadi proses perubahan dari makanan nitrat sudah berubah menjadi nitrit oleh bakteri yang hanya ada di rongga mulut, tidak ada di tempat lain. Setelah dia berubah jadi nitrit, kemudian masuk ke dalam pencernaan dan masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Kemudian di pembuluh darah disebar lagi ke pembuluh kapiler. Kemudian di pembuluh kapiler, nitrit ini diubah menjadi nitric oxide.
Nitric oxide punya peran yang sangat penting, yaitu dia tugasnya adalah merelaksasi pembuluh darah atau gampangnya dia melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah dilebarkan, maka tekanan darah jadi turun. Jadi artinya bakteri yang di dalam rongga mulut ini punya peran dalam meregulasi tekanan darah atau dia punya peran dalam kesehatan jantung. Dan itu tidak bisa digantikan oleh bakteri di lokasi manapun. Dia hanya ada di dalam rongga mulut dan di daerah lidah. Fungsi yang lain lagi dari mikrobiota yang tinggal di area atas badan kita ini adalah yang tugasnya menghalau virus dari luar. Mereka berumah di bagian anterior hidung, bagian depan dari hidung, begitu ya. Kemudian di bagian belakang dari saluran nafas atau di nasofaring, dan kemudian di bagian yang bawah sedikit, di bawah tekak lidah ini ya, daerah yang kita sebut namanya orofaring. Jadi ini adalah 3 tempat di mana mereka tinggal di sana. Kalau mereka bisa tinggal di sana, bekerja dengan baik dalam suasana yang ideal, maka kita sehat. Dia bisa menghalau masuknya virus. Jadi di sini ibarat tentara-tentara yang menjaga pintu masuk sebuah benteng, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui betapa pentingnya menjaga benteng-benteng ini supaya tentara-tentaranya tetap sehat, sehingga tentaranya tetap bisa berjaga. Nah, kalau terjadi perubahan itu misalnya karena kita minum antibiotika. Antibiotika adalah obat yang mematikan hampir semua jenis bakteri, begitu kira-kira ya. Kalau kita meminum antibiotika, maka kemudian ada bakteri-bakteri yang tidak tahan terhadap obat tersebut dan akibatnya ada bakteri-bakteri lain yang kemudian tumbuh lebih subur akibat suasana yang berubah. Nah, ketika terjadi bakteri-bakteri yang patogen tumbuh lebih subur akibat terjadinya perubahan, maka kemudian ini yang menjadi berbahaya. Bakteri patogen ini dalam waktu singkat bisa menjadi sangat banyak dan kemudian terbukti dia menyebabkan penyakit-penyakit seperti pneumonia, meningitis. Nah, repotnya kalau kemudian itu menyerang penderita COVID. Ketika seseorang menderita penyakit COVID-19 dan kemudian daerah rongga mulut dan pernafasannya diisi oleh bakteri-bakteri yang patogen atau bakteri yang jahat, maka dengan mudah mereka akan langsung terhisap di saluran pernafasan dan tentu akan masuk ke paru-paru. Pada kondisi ini dikenal dengan sebutan superinfeksi. Sangat sering penderita COVID mengalami superinfeksi, yaitu banyaknya bakteri-bakteri patogen, dan kalau nilai bakteri patogen ini tinggi sekali, biasanya dilihat dari nilai neutrofilnya, maka kemungkinan penyakit COVID ini akan fatal atau mematikan orang tersebut. Jadi pada penyakit COVID, kalau kita tidak punya mikrobiom yang sehat, itu akan memperparah penyakit COVID tersebut, karena kemudian tubuh harus berjuang melawan virus dan ditambah harus berjuang melawan bakteri-bakteri yang patogen. Karena itu dalam jurnal tahun 2020 baru sekali di sini sudah diwanti-wanti bahwa kesehatan mulut yang jelek itu merupakan resiko penyakit COVID-19 ini bisa mengalami komplikasi. Apalagi kalau pasien tersebut mempunyai penyakit diabetes, tekanan darah tinggi ataupun kelainan jantung.
Ya, jadi bakteri yang ditemukan pada penderita COVID-19 itu erat sekali bahwa bakteri itu asalnya dari rongga mulut. Karena itu disarankan mempunyai rongga mulut yang sehat, terutama kalau dia sedang sakit itu harus merupakan prioritas. Nah, bagaimana hubungan dari oral microbiome sehingga bisa menyebabkan penyakit di segenap bagian dari tubuh? Banyak orang mengabaikan kesehatan atau kebersihan gigi dan mulut. Banyak orang masih malas sikat gigi karena menganggap saya sakit gigi nggak mati, gitu ya. Tapi dia lupa bahwa meskipun dia sakit gigi dia tidak mati, sakit gigi itu bisa menimbulkan penyakit di area lain di tubuhnya. Kenapa bisa begitu? Mari saya jelaskan. Ketika kita tidak sikat gigi 2 hari saja, maka bakteri-bakteri yang di dalam mulut, terutama bakteri yang patogen itu akan semakin tebal. Ketika dia semakin tebal, maka bakteri yang paling bawah jadi tidak dapat oksigen. Berarti terjadi perubahan jumlah oksigen di dalam mulut. Nah, itu menyebabkan kemudian bakteri-bakteri yang patogen atau yang jahat ini jadi tumbuh lebih cepat dan tumbuh lebih banyak. Nah, ketika bakteri patogen ini tumbuh lebih banyak, yang pertama kali dia serang adalah gusi. Ya, dia akan merusak gusi tersebut, dan ketika mereka berhasil menembus gusi, kemudian mereka akan masuk ke pembuluh darah juga. Ingat bahwa di gusi itu ada pembuluh darah dan ada syaraf. Dan pembuluh darah ini tidak putus-putus. Pembuluh darah di setiap orang itu selalu sambung menyambung gitu ya. Jadi bayangkan kalau kuman atau bakteri tadi sudah bisa menembus pembuluh darah, maka dia akan bisa beredar kemana saja yang dia mau. Contoh, ketika bakteri sudah mulai masuk ke pembuluh darah, kemudian bakteri ini bisa diantar ke berbagai tempat. Salah satunya adalah ke daerah otak. Suatu studi tahun 2019 menemukan bahwa penyakit otak yang disebut Alzheimer, di sana ditemukan bakteri mulut yang jumlahnya sangat banyak sekali. Bakteri mulut ini misalnya Porphyromonas gingivalis mengeluarkan enzim gingipains di otak, dan kemudian enzim ini yang merusak koneksi antar neuron atau syaraf di dalam otak. Akibatnya yang terjadi pada pasien adalah penurunan daya ingat, penurunan kemampuan berpikir, kemampuan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Pada pasien penderita penyakit Alzheimer, pasien ini sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga selalu harus tergantung pada orang lain. Pseudomonas gingivalis ini adalah bakteri yang menyebabkan gusi mudah berdarah, gitu ya. Jadi bayangkan bakteri yang harusnya ada di mulut mendadak bisa ada di daerah otak. Dan kemudian tadi kita sudah melihat gambar bahwa gigi itu selain diisi pembuluh darah, dia juga diisi syaraf. Karena itu, orang yang sakit gigi biasanya kemudian pusing karena ini adalah persyarafan semua. Ini persyarafan muka ya. Orang yang sakit gigi akan bisa pusingnya sampai kepala, bahkan ada satu pasien saya yang sampai harus masuk UGD karena tidak tahan pada rasa sakit tersebut. Ya. Nah, kalau tadi bakteri yang patogen memilih tidak pergi ke kepala tapi dia memilih turun ke bawah, maka dia bisa berakhir di jantung. Karena itu di
orang yang sakit jantung, lagi-lagi ditemukan sejumlah bakteri yang harusnya rumahnya itu di rongga mulut, bukan di jantung. Ya, dan di sini kalau kita masih ingat tadi nama Porphyromonas gingivalis, itu adalah bakteri yang sama yang tadi saya ceritakan, yang ditemukan juga pada penderita Alzheimer tadi. Jadi singkatnya, ternyata bakteri di dalam rongga mulut itu ternyata ditemukan di berbagai penyakit di bagian-bagian tubuh. Contohnya di penyakit hati, kemudian di penyakit kanker, ya, kanker usus, kemudian juga pada rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis itu kemudian yang sendi-sendinya merasa sakit ketika digerakkan, karena kemudian di situ banyak sekali bakteri yang terantar ke sendi-sendi tersebut dan menimbulkan pembengkakan, gitu ya. Dan juga bakteri di dalam mulut ditemukan di berbagai penyakit seperti diabetes. Nah, ketika diabetes atau penyakit kencing manis ini diderita oleh seseorang, efeknya itu ternyata bidirectional, artinya dua arah. Jadi dari mulut menyebabkan diabetes pada penderita diabetes, kemudian juga memperparah kembali kondisi di dalam mulut, sehingga itu sebabnya pada penderita diabetes biasanya giginya goyang, bahkan ada yang lepas, gitu ya. Kemudian bakteri di dalam mulut juga ditemukan pada penderita kanker pankreas. Ya, jadi selain bakteri di dalam mulut sudah pasti menyebabkan gigi berlubang, menyebabkan kelainan pada gusi sehingga gigi bisa goyang ataupun gusinya mudah berdarah. Tapi lebih parahnya lagi, dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang ditemukan di berbagai tubuh, dan penyakit-penyakit tersebut bisa mematikan, ya. Jadi kesimpulannya, mikrobiom yang baik atau mikrobiom yang sehat itu sebenarnya mempunyai fungsi-fungsi yang sangat penting. Nomor 1, mikrobiota yang di dalam tubuh kita itu punya fungsi menahan kolonisasi atau masuknya atau berumahnya mikroorganisme yang sifatnya patogen atau sifatnya jahat. Jadi mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya punya kemampuan menahan jangan sampai patogen dari luar itu bisa ikut-ikutan berumah di dalam tubuh kita. Nah, COVID-19 termasuk patogen yang dari luar. Kemudian fungsi yang kedua tadi yang saya bahas sebagai nitrat, nitrit, nitrik oxide, begitu ya. Fungsi dari mikrobiota yang sehat adalah meregulasi tekanan darah atau menjaga kesehatan atau menjaga sistem kerja jantung sehingga bisa berlangsung dengan baik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai pertahanan tubuh, mensupport pertahanan tubuh. Kemudian dia juga punya fungsi anti-inflamasi atau anti pembengkakan misalnya begitu ya. Dan kemudian dia punya fungsi untuk membantu metabolisme tubuh. Dia punya fungsi untuk menghasilkan antioksidan. Antioksidan itu kita kenal sebagai anti penuaan gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah dia punya fungsi menjaga kesehatan pencernaan kita. Jadi dengan fungsi yang begini banyak, penting sekali kita menjaga betul kesehatan dari mikrobiota. Nah, mikrobiota yang sehat itu kalau kita analogikan seperti kebun ini. Di situ ada banyak sekali macam-macam bunga, macam-macam jenis, dan semuanya tertata rapi, semuanya melakukan fungsinya dengan baik.
karena kita jaga, kita rawat, kita kasih pupuk, kita sirami air gitu ya. Dan kalau ada yang ilalang kita cabut, kan tentunya begitu. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ini kita fungsinya sebagai polisi, karena kita yang bisa menentukan siapa yang boleh lebih dominan di situ. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak berfungsi dan kemudian kita tidak menjaga kebun ini sehingga dia tetap bisa harmoni seperti ini? Yang terjadi adalah jadi begini kebunnya. Kalau tidak kita siangi ilalang-ilalang mulai dari sedikit dan kita biarkan saja, kita tidak peduli, kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, maka akan seperti ini. Ilalang itu kemudian akan mengambil alih. Akibatnya timbullah penyakit-penyakit. Nah, tindakan apa saja yang bisa kita lakukan dan itu malah merusak tatanan mikrobiota? Contohnya adalah kalau kita minum antibiotika, itu mematikan bakteri, dan ketika bakteri itu mati ada fungsi-fungsi yang kemudian hilang. Ya. Contoh lain lagi yang paling gampang adalah kalau kita menggunakan obat kumur yang sifatnya antiseptik. Apalagi jika obat kumur itu mengklaim bisa mematikan 99% bakteri begitu ya. Jadi berarti sudah pasti ada fungsi-fungsi dan ada jenis-jenis bakteri yang kemudian hilang akibat tindakan tersebut. Nah, saya analogikan adalah mari kita lihat apa saja yang bisa mengubah suatu tatanan yang baik kemudian menjadi rusak. Salah satunya adalah perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan di sini yang dimaksud misalnya di mulut adalah perubahan asupan atau perubahan kadar oksigen. Kemudian yang kedua adalah perubahan pola makan, perubahan diet. Dan yang ketiga misalnya adalah perubahan keasaman dari air ludah. Perubahan-perubahan ini akan menyebabkan bakteri-bakteri patogen kemudian menjadi lebih banyak atau menjadi lebih ganas sehingga akhirnya menimbulkan penyakit. Dan sekali lagi sebenarnya perubahan-perubahan ini masih bisa diatur karena sebenarnya tubuh kita atau kita itu merupakan polisi yang bisa mengamankan sehingga tidak perlu terjadi perubahan-perubahan ekosistem ini. Nah, ini adalah contoh bahwa ketika terjadi perubahan keasaman di dalam air ludah, kalau makin asam atau nilai keasaman itu kita kenal dengan istilah pH, makin rendah pH atau makin asam, itu jumlah bakteri yang patogen itu jadi lebih banyak, ya. Sedangkan kalau makin tidak asam, itu jumlah bakteri-bakteri yang sehat itu yang lebih banyak. Jadi dengan berubahnya level keasaman, ternyata mengubah komposisi dari bakteri-bakteri tersebut. Nah, yang bisa membuat suasana asam di dalam mulut menjadi meningkat adalah contohnya dari apa yang kita makan. Sebenarnya kalau cuma bakteri-bakteri saja dia tidak bisa terlalu merugikan. Yang bisa membuat dia jadi merugikan atau patogen adalah karena kita memberinya bahan bakar. Bahan bakar untuk bakteri-bakteri patogen adalah ini. Minuman yang manis-manis, makanan yang manis-manis, sesuatu yang bergula, minum wine, minum alkohol gitu ya. Itu semuanya terbukti bisa meningkatkan spesies-spesies bakteri yang sifatnya patogen. Karena ketika suasana di dalam mulut menjadi asam, maka hanya bakteri-bakteri tertentu yang bisa tahan asam. Bakteri-bakteri komensal atau yang menguntungkan itu menjadi
mati karena dia tidak tahan pada suasana mulut yang asam. Nah, selain makanan yang kita makan dan kemudian frekuensi kita makan, semakin sering maka juga semakin memberi bahan bakar kepada bakteri yang patogen. Hal yang lain adalah kebiasaan atau gaya hidup. Salah satunya yang paling merugikan adalah merokok. Merokok itu betul-betul mengubah tatanan dari mikrobiota. Pada perokok ditemukan jenis bakterinya menjadi lebih sedikit, dan tadi kita sudah pelajari bahwa kalau semakin sedikit jenis bakteri maka ada fungsi-fungsi yang tidak bisa dilakukan. Akibatnya pada orang dengan jenis bakteri yang lebih sedikit itu lebih rendah kekebalan tubuhnya. Kalau dia lebih rendah kekebalan tubuhnya, dia lebih mudah sakit. Ya. Dan kemudian perubahan bakteri di dalam mulut akibat tindakan merokok ini menimbulkan konsekuensi terjadinya kanker pankreas dan kanker leher kepala. Karena pada keduanya ini ditemukan jenis bakteri yang serupa dengan bakteri yang menghuni mulut dari seorang perokok. Dan pada perokok juga ditemui peningkatan kadar gula darah, seperti yang ditemui pada penderita diabetes. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui bahwa dia akan mengubah tatanan, mengubah komposisi dari mikrobiota di dalam mulut. Kalau dia bisa mengubah komposisi mikrobiota dan mikrobiota yang patogen menjadi lebih dominan, maka akan timbul penyakit. Itu seperti kita mengirimkan bulldozer untuk kebun kita sendiri. Tentu bulldozer nggak pilih-pilih ya, nggak pandang bulu ya, semuanya dia akan hancurkan. Jadi mulai sekarang saya ingin mengajak setiap orang untuk mari berpikir dari perspektif yang berbeda. Setelah kita mengetahui bahwa tubuh kita ini adalah rumah dari begitu banyak mikrobiota dan mereka tinggal bersama-sama kita, jadi seharusnya kita memberikan mereka rumah yang nyaman untuk mereka bisa hidup dan bisa berfungsi. Ini adalah sumber literatur yang saya gunakan untuk membuat video penjelasan ini, dan ini adalah bagian pertama. Nanti di bagian yang kedua atau video yang berikutnya kita akan melihat hal-hal apa saja yang bisa mengganggu kesehatan di rongga mulut. Jadi sudah sangat spesifik pada rongga mulut dan kemudian bagaimana kita harus mengatasinya. Saya tutup video bagian pertama ini dengan satu quotes dari Albert Einstein yang saya sangat senang. Bunyinya demikian. Kalau ada masalah, orang itu dengan pandai menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sebenarnya hanya orang yang jenius yang bisa mencegah sebelum timbulnya masalah. Jadi saya ingin mengajak setiap orang yang mendengarkan video ini, ayo jadilah seorang jenius. Terima kasih.